Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 7 akan mengerjakan RMK tentang Current Liabilities Provision and Contingencies. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kevin Noval dengan MPM akhir 263. Kemudian yang kedua adalah Ananda Priska dengan MPM akhir 278. Kemudian yang ketiga adalah Adila Intan dengan MPM akhir 297. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Rafi dengan MPM akhir 101. Dan yang terakhir adalah Fardila Alverta Davina dengan MPM akhir 280. Materi pertama yaitu mengenai liabilitas atau liability. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan akibat peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan kewajiban tersebut harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi perusahaan di masa depan, seperti kas, barang, atau jasa. Liabilitas memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, merupakan kewajiban perusahaan pada saat ini. Kedua, penyelesaiannya mengharuskan perusahaan menyerahkan sumber daya ekonomi, misalnya membayar uang atau memberikan jasa. Ketiga, kewajiban tersebut timbul karena adanya transaksi atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, di slide ini, salah satu jenis liabilitas adalah current liability atau liabilitas jangka pendek. Current liability merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau yang jatuh tempo dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh current liability antara lain utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan utang jangka pendek lainnya. Karena harus segera dilunasi, liabilitas ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis current liabilitas atau liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha atau account payable. Jadi kewajiban ini kepada pemasok akibat pembelian barang atau jasa dengan kredit. Utang ini biasanya harus dibayar dalam waktu singkat. Yang kedua ada utang wesel atau notes payable, yang dimana kewajiban yang dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis dan seringkali disertai dengan bunga. Yang ketiga ada salaries and weeks payable atau utang gaji dan upah. Jadi gaji atau upah yang telah menjadi hak karyawan tapi belum terbayarkan oleh perusahaan. Yang keempat ada utang pajak atau tax payable, yang dimana pajak yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum disetorkan kepada pemerintah. Yang kelima ada utang bunga atau interest payable, yang dimana bunga atas pinjaman yang telah terutang tetapi belum dibayarkan. Yang keenam ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi uang ini yang diterima dari pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan, sehingga masih menjadi kewajiban perusahaan. Yang tujuh ada current portion of long term debt atau utang jangka panjang, yang dimana bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayarkan dalam waktu tempo 1 tahun ke depan. Yang terakhir ada liabilitas garansi atau waranti liabilitas. Jadi kewajiban perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti suatu produk yang masih dalam waktu masa garansi. Jadi karena liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan liabilitas ini penting untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang payroll deduction. Payroll deduction adalah potongan yang diambil perusahaan dari gaji karyawan untuk kemudian disetorkan kepada pihak yang berwenang. Contohnya meliputi pajak penghasilan, BPJS atau Social Security, premi asuransi, dan iuran serikat. Nah, potongan ini diakui sebagai liabilitas ketika perusahaan telah melakukan pemotongan dan memiliki kewajiban untuk menyetorkannya. Dengan demikian, perusahaan hanya berperan sebagai pemungut, sedangkan dana yang dipotong tetap menjadi kewajiban sampai disetorkan kepada pihak yang terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis provision. Provision merupakan liabilitas yang jumlah dan atau waktu pembayarannya belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan arus keluar manfaat ekonomi di masa depan. Provision yang pertama adalah warrant provision atau provisi garansi. Estimasi biaya garansi atas produk yang dijual menjamin perbaikan dan penggantian produk selama masa garansi. Nah, hal ini terdiri dari assurance type warranty. Yang kedua adalah service type warranty. Selanjutnya adalah litigation provision atau provisi gugatan hukum. Hal ini timbul akibat adanya tuntutan atau sengketa hukum. Nah, dapat diakui apabila yang pertama, kemungkinan besar perusahaan kalah atau probel. Yang kedua adalah kerugian dapat diestimasi secara andal.
Nah, selanjutnya itu ada refund provision, yaitu provisi pengembalian barang, yaitu estimasi kewajiban akibat retur barang oleh pelanggan. Yang kedua adalah terjadi karena perusahaan memiliki kebiasaan menerima pengembalian barang atau cash serving obligation. Yang keempat adalah consideration payable, yaitu kewajiban yang timbul dari program promosi seperti kupon, cashback, hadiah promosi, dan juga point reward. Nah, yang terakhir adalah environmental provision atau provisi lingkungan, yang dimana kewajiban pemulihan lingkungan akibat aktivitas apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah penutupan tambang, pembongkaran aset, pembersihan limbah, dan juga reklamasi dari lahan itu sendiri yang dipakai oleh suatu perusahaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontingensi. Kontingensi merupakan suatu kondisi yang mengandung ketidakpastian, di mana hasil akhirnya bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dalam akuntansi, kontingensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu loss contingency dan gain contingency. Yang pertama adalah loss contingency, yaitu potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Kerugian ini diakui dalam laporan keuangan apabila kemungkinan terjadinya besar atau probable dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Jika kemungkinan terjadinya hanya possible, maka tidak diakui tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jika kemungkinannya remote atau sangat kecil, maka tidak perlu dilaporkan. Contohnya adalah gugatan hukum, kewajiban garansi produk, dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah gain contingency, yaitu potensi keuntungan yang mungkin diperoleh di masa depan. Berbeda dengan kerugian, keuntungan potensial tidak boleh diakui sebelum benar-benar terrealisasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga perusahaan mengakui pendapatan atau laba yang belum pasti, sehingga laporan keuangan tetap konservatif dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap kontingensi bertujuan menjaga keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengukuran penyajian dan pengungkapan provision. Provision yaitu kewajiban yang jumlah atau waktu penyelesaiannya masih mengandung ketidakpastian. Provision ini diukur berdasarkan best estimate, yaitu estimasi terbaik atas biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tanggal pelaporan. Dalam menentukan estimasi tersebut, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode pertama adalah expected value, yaitu menghitung nilai rata-rata tertimbang berdasarkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Metode kedua adalah most likely outcome, yaitu menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi sebagai dasar estimasi. Sedangkan metode ketiga adalah main point of range, yaitu menggunakan titik tengah dari rentang estimasi yang tersedia. Dalam laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, provision disajikan sebagai bagian dari liabilitas. Jika kewajiban diperkirakan diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai current liabilities. Jika penyelesaiannya lebih dari 1 tahun, maka disajikan sebagai non-current liabilities. Provision juga dapat disajikan secara terpisah untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna laporan keuangan. Selain penyajian, perusahaan juga wajib melakukan pengungkapan dalam Notice to Financial Statement atau catatan atas laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan meliputi sifat kewajiban, estimasi jumlah yang harus dibayar, tingkat ketidakpastian yang terkait, serta kemungkinan yang adanya reimbursement atau penggantian biaya dari pihak lain. Kesimpulannya, provision juga harus diukur, disajikan dan diungkapkan secara tepat agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan, transparan dan dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan.